Hello guys, welcome to Yanor Lebih dari TV Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada para penonton dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Irika Widyasanti, Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanuar Hardian Fadilah dengan NIM 15065211048, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021, program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari video saya yang part 1 kemarin, yaitu tentang pemeliharaan perlengkapan sanitasi air kotor. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Bagian 1, yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Definisi dari pemeliharaan bangunan gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi. Beberapa jenis pemeliharaan berdasarkan British Standard Institute 1984, BS 3811 1984, Glossary of Maintenance Management Terms in Zero Technology, yaitu 1. Pemeliharaan terencana atau planned maintenance, yaitu pemeliharaan yang terorganisir dan terencana. Adanya pengendalian dan pencatatan rencana pemeliharaan. 2. Pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, yaitu pemeliharaan dengan interval yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan kriteria tertentu, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan atau degradasi performa suatu benda. 3. Pemeliharaan korektif atau corrective maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah kerusakan atau kegagalan terjadi, lalu mengembalikan atau mengganti benda tersebut ke kondisi yang diisyaratkan sesuai fungsinya. 4. Pemeliharaan darurat atau emergency maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan segera untuk menghindari risiko yang serius. Gedung, yaitu 1. Pemeliharaan rutin sehari-hari. Tujuan dari dilakukannya pemeliharaan ini adalah untuk menjamin fungsi berkelanjutan yang memuaskan dari berbagai layanan di dalam gedung, seperti memperbaiki saklar yang rusak, membersihkan saluran air, memotong rumput, dan lain sebagainya. 2. Pemeliharaan terjadwal. Pemeliharaan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, seperti melakukan pengecatan ulang gedung setiap 3 tahun sekali. Hal ini mencegah terjadinya perbaikan darurat yang lebih luas dan pengerjaannya dilakukan oleh teknisi pemeliharaan. 3. Pemeliharaan sewaktu. Perbaikan yang dilakukan dalam pemeliharaan ini meliputi penggantian bagian bangunan dan layanan yang mengalami kerusakan karena sudah lama digunakan. Hal ini diperlukan untuk mencegah kerusakan struktur sehingga kehilangan manfaatnya. Sedangkan perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Secara garis besar, lingkup pemeliharaan bangunan gedung adalah sebagai berikut. 1. Rehabilitasi. Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula. 2. Renovasi. Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya. 3. Restorasi. Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya, sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah. 4. Tingkat kerusakan. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas 3 tingkat kerusakan, yaitu A. Kerusakan ringan. Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
Selanjutnya, perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung yang berlaku untuk tipe atau kelas dan lokasi yang sama. B. Kerusakan sedang. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain. Lalu, perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe atau kelas dan lokasi yang sama. C. Kerusakan berat. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Lalu, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe atau kelas dan lokasi yang sama. D. Perawatan khusus. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti kegiatan renovasi atau restorasi, misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah. Besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi teknis setempat. Dari pembahasan di atas, saya memilih pembahasan tentang pemeliharaan bangunan gedung. Lalu, dari jenis-jenis layanan pemeliharaan di atas, saya menggunakan pemeliharaan secara terjadwal. Kali ini, saya akan membahas pemeliharaan perlengkapan sanitasi air kotor yang berada di gedung-gedung tinggi. Seperti yang sudah saya bahas pada part 1, sanitasi air kotor adalah bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, dapat juga dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan, rumah sakit atau sektor kesehatan, dan gedung-gedung tinggi. Perlengkapan yang termasuk dalam kategori sanitasi air kotor meliputi kloset, urinoir, wastafel, bidet atau untuk buang air kecil khusus wanita, dan sink. Tentunya perlengkapan tersebut harus dijaga dengan baik. Permasalahan yang sering kali terjadi pada sanitasi air kotor ini yaitu adanya penyumbatan dan kebocoran pada saluran pembuangan sehingga menyebabkan bau tidak enak. Permasalahan yang ada pada setiap gedung tentu harus ada solusinya. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu 1. Periksa saluran tegak air kotor pada bangunan, terutama saluran yang menggunakan bahan PVC. Periksa pada setiap sambungan yang menggunakan lem sebagai penyambungnya. Bila ditemui terdapat kebocoran, segera tutup kembali. 2. Bersihkan saluran terbuka air kotor pada sekitar bangunan dari barang-barang yang dapat mengganggu aliran air dalam saluran, sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. 3. Pada saluran tertutup air kotor, periksa melalui bak kontrol saluran. Beri jeruji dari batang besi sebagai penghalang sampah agar saluran tidak tersumbat. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di kota Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, Diana Rahadian Fadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.